definisi negara. Nah, ternyata ulama-ulama Syafi'i ketika menyebut wilayah Islam atau Darul Islam itu indikasi yang paling ringan, paling minimal asal syiar Islam nampak. Nah, syiar Islam itu jadi definisi Darul Islam, nanti lebih longgarnya disebutnya wilayah Islam. Itu kalau syiar Islam nampak. Lah syiar Islam nampak, syiar Islam itu apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah itu kalau di sini biasa, tapi di Amerika mahal. Sholat jamaah di sini biasa, di Australia mahal. Sholat adzan di sini yo gampang, di tempat lain meskipun dimasalahkan itu mahal. Nah, jadi negeri disebut Islam kalau syiar Islam nampak. Nah, syiar Islam itu diantaranya adzan, sholat jamaah, Jumat dan Jumat. Nah, terus ada lagi, tambah lagi nanti hari raya Id. Inilah tanda tempat Islam. Maka pada zaman Nabi kalau ada peperangan, nanti kalau mau menyerang suatu kaum tunggu dulu adzan tidak. Kalau adzan berarti itu Islam. Kalau tidak adzan, nah baru diperangi. Nah, ini umumnya mazhab Syafi'i begitu. Jadi syiar Islam nampak, kemudian penduduknya Muslim, negeri wilayah yang dihuni oleh orang Islam, yang dihuni oleh oleh orang Islam. Itu disebut negeri Muslim. Apalagi jenengan nek suka ngaji YouTube, kalau nek kepepet yang ngajinya YouTube. Nah, ngaji YouTube kabeh-kabeh dibuka. Nah, ten YouTube sing ngaji sinten to? Sing untuk terkenal YouTube itu sinten? Nomor 1, nomor 2. Ya, apalagi jenengan ngaji Gus Bah, jenengan Gus Bah. Sebagian kula ya kadang-kadang banyak data-data aneh-aneh rasa maca kan piyambake macane kae bianget to. Tetek mengke diwaca kabeh kita ndak sempat maca, tinggal ngrungokke dienggo itu nih. Saya baru coba buka dua poin tentang bagaimana dia cerita politik, tak cari-cari. Setelah itu bagaimana dia cerita Khawarij, tak cari-cari. Ternyata punya dalil banyak banget yang kita kadang-kadang enggak sempat baca. Nah, kalau kata dia sumbernya ulama yang dia sebut. Kalau orang tinggal di negeri kafir dan dia bisa sholat, bayangkan. Pokoknya pikirnya luas banget. Luasnya gini. Dunia ini milik Allah, kan gitu. Kemudian dunia itu milik Allah, terus mesti untuk beribadah kepada Allah, kan gitu. Jangan sampai dipakai untuk orang lain. Kalau untuk tidak beribadah Allah kan nambah dosa. Nah, kalau orang berada di negeri kafir, kemudian di situ bisa sholat, dia tidak boleh pergi meninggalkan tempat lain. Kalau tidak boleh, lah nanti dikuasai orang kafir, tidak dipakai sholat lagi, kan itu. Wah, benar juga ya. Ya iyalah, mbok satu jengkal saja kalau asalnya dipakai sholat terus ditinggalkan terus gue maksiat kan sing dosa yang nunggu kan itu. Wah, menarik juga ini, menarik. Yang pikirannya yang gitu-gitu tadi lah. Nah, jadi negeri itu disebut Muslim kalau syiar Islam nampak. Yang kedua, penghuninya Muslim. Nah, baru yang ketiga, pernah menjadi wilayah umat Islam. Nah, Indonesia ini tiga-tiganya dapat. Walah Syiah, sholat jamaah sambrek, Jumat ya sambrek. Takdir Allah memang mayoritasnya penduduknya Muslim, gitu. Kemudian takdir Allah lagi dulunya Kesultanan Islam. Berarti ini tiga syarat ada kan itu di sini. Nah, maka dari sisi ini berarti membelanya wajib. Nah, itulah bagaimana sabar berjuang dalam bingkai NKRI. Maksudnya kalau bahasa kita kan bagaimana sabar berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan Islam dalam bingkai NKRI gitu. Karena asalnya berdasarkan pandangan ulama negara ini disebut Darul Islam. Tapi ulama yang dari NU, Darul Islam berbeda dengan Daulah Islamiyah. Kalau Darul Islam itu menyebutnya wilayahnya Islam. Kalau Daulah Islamiyah itu negara Islam, ranahnya di politik, ranahnya di kekuasaan. Kali ini lebih luas. Untuk nanti misalnya tahu-tahu ada orang meninggal, kapak kayak gini. Nah orangnya Muslim enggak Muslim? Enggak tahu.
Nah, tinggal pakai hukum wilayahnya. Kalau wilayahnya orang Islam, berarti dia ditinggal di situ, berarti dia Muslim. Nah, untuk itu, untuk kalau nanti ada misalnya, walau bingung orang orang ini mau kalau saya pernah bingung juga. Bingung apa? Misalnya jalan di Thailand, pripun niku makannya? Bingung kan? Nah, makan apa nih? Kemudian apa jalan-jalan di Australia, Amerika, gimana makan di mana? Kan bingung sudah. Nah, kalau jelas ini wilayah Muslim, pokoknya khusnudon adalah sana halal, enggak usah tanya-tanya, enggak usah tanya yang menyembelih bebek siapa, nanti nyembelihnya gimana, enggak usah tanya. Nanti kalau ketahuan, kalau tanya ternyata keliru malah jadi salah. Kalau enggak tanya, enggak tahu kan, jadi benar. Nah, jadi itu diantara untuk hukum, misalnya belanja gampang aja, wilayah Islam maka dihukum hukum Islam. Kemudian misalnya ada orang meninggal, gimana ngurusnya? Ya sudah, dikafani, disolati, bawa kepada kuburan Muslim karena wilayahnya Islam. Nah, Indonesia itu oleh ulama dihukumi begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah terus ditanya bagaimana tentang jihad. Nah, tentang jihad tentang jihad ternyata ulama Syafi'i berpandangan membela wilayah Islam itu hukumnya fardu ain. Jadi akhirnya kita buatlah bahwa membela sekarang jihad kita identik dengan membela negara kita. Karena apa? Karena kalau kita membela negara kita sejatinya membela pesantren yang ada di dalamnya. Sejatinya lagi adalah membela ulama-ulama yang berada di dalamnya. Sejatinya lagi adalah membela syiar-syiar Islam yang berada di